Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuri Elva dengan NPM 24782097 dari kelas TRI 3C. Nah, di sini saya akan membuat video hands-on pada mata kuliah jaringan komputer 2 pada lab 7210 konfigur DHCP. Nah, di sini langsung saja pada Cisco-nya. Nah, di sini pada lab ini tersedia topologi dan addressing table. Nah, di sini juga ada tujuan objectivities. Part 1 adalah configure router as DHCP server. Part 2 configure DHCP relay. Part 3 configure router as DHCP client. Dan 4 verify DHCP and connectivity. Nah, di skenario-nya juga itu berisi server DHCP khusus dapat diskalakan dan relatif mudah dikelola. Nah, tetapi memilikinya di setiap lokasi dalam jaringan dapat memakai biaya yang mahal. Nah, namun router Cisco dapat dikonfigurasi untuk menyediakan layanan DHCP tanpa memerlukan server khusus. Nah, sebagai teknisi jaringan di perusahaan Anda ditugaskan untuk mengkonfigurasi router Cisco sebagai DHCP server. Nah, Anda juga harus mengkonfigurasi router Edge sebagai klien DHCP agar bisa menerima alamat IP dari jaringan ISP. Nah, pada lab ini tersedia compaction dan kita bisa cek di assessment item bahwa di sini nih masih X semua ya. Nah, di sini juga harus tercentang untuk mencapai 100% di completion-nya. Oke, langsung saja pada instruksi yaitu configure router as DHCP. Step 1 configure the exclude IP versi 4 address, yaitu mengkonfigurasi alamat IP versi 4 yang dikecualikan. Oke, di sini yaitu alamat IP yang telah ditetapkan secara statis ke perangkat di jaringan yang akan menggunakan DHCP yang harus dikecualikan dari kumpulan DHCP. Nah, hal ini akan menghindari kesalahan terkait dengan alamat IP yang duplikat. Dalam hal ini juga IP interface LAN R1 dan R3 itu harus dikecualikan dari DHCP. Nah, selain itu 9 IP lainnya dikecualikan untuk menetapkan status ke perangkat lain seperti server dan interface manajemen perangkat itu. Oke, langsung saja di sini yang A yaitu configure R2 to exclude the first 10 address from the R1. Nah, ini IP ini berasal dari addressing table ya. Tuh. Oke, di sini R2. Oke. Oke, di sini yang pertama kita tentunya aktifkan dulu ya. Lalu masuk ke configure terminal. Oke, kita copy aja bagian ini ya. Oke, selanjutnya yang B, configure R2 to exclude the first 10 address from R3 LAN. Oke, ini untuk stepnya sama ya, hanya berbeda di IP-nya saja. Oke, kita lihat addressing table 31. Kita ini dulu 31 Oke, selesai. Selanjutnya yang step 2 create DHCP pool on route R2 for the R1 LAN. Itu kita akan membuat DHCP pool dengan nama R2 LAN.
Oke, langsung saja di sini IP DHCP DHCP pol R1 LAN. Enter pol. Oke, selanjutnya configure DHCP include the address network 92.168.10.0.255.25.25.0. Default routernya 92.168.10.1. Lalu DNS server 92.168.20.1 Oke, kita lihat dulu di sini. DNS 254 kita enter. Selanjutnya yang step 3 create DHCP pol on route R2 for the LAN 3. Nah, caranya sama, kita buat kayak gini, tapi sesuaikan IP-nya ya. Kita exit dulu. IP DHCP pol R3 LAN. Lalu networknya di sini IP-nya 30 ya untuk R3. Ini default routernya sini juga 30. Lalu DNS servernya untuk DNS servernya sama. Nah, selesai. Oke, selanjutnya part 2 yaitu configure DHCP relay, yaitu kita akan konfigurasi R1 dan R2 DHCP relay again. Oke, di sini kita ke R1. Nah, di R1 enable config terminal interface giga 0/0, lalu IP helper address 10.1.1.2. Oke. Selanjutnya configure the helper address for the LAN interface on router 3. Enable config terminal interface giga 0/0 IP helper address 10.1.1.2. Oh, salah helpernya. Seharusnya 2.2 ya. Oke, bisa. Nah, step 2 configure host the receive IP addressing information for DHCP. Oke, kita ke PC 1.
kita menambahkan IP ya. 192.168 1 kita langsung saja di sini 11 192.168.10.1. Oke, PC 2 192.168.30.11 192.168.30.1. Nah, selanjutnya kita ke part 3 yaitu configure a router as DHCP client. Itu di router 2. Exit interface 30/1 IP at DHCP. Nah, shutdown. Ini kita lihat di sini apakah yang belum. Oh, untuk DNS. Oke, di sini kita perbaiki dulu. Oh, di sini seharusnya DNS-nya diisi ya. 92.168.20.254. Oke, apalagi ini yang salah. Oh, full di R3 di room. Kita konfigurasi lagi ya, ulang. DHCP full R3. Nah, bisa bertambah ya complexionnya. Lalu network 92.168.30.0 lalu default router. Nah, default routernya, oh iya ini salah ternyata, tidak ya. Default routernya 192.168.30.1. Dan terakhir DNS server 192.168.20.254. Oke, selesai menjadi sudah 100% untuk complexionnya. Nah, selanjutnya yang part 4 yaitu verify DHCP and connectivity. Nah, di R2 berarti ya. Kita end dulu dari sini. Nah, kita show IP DHCP binding. Show IP DHCP binding.
belum, masih di show IP interface brief. Nah, jadi di sini pada part 3 ini, di sini sudah terlihat untuk masing-masing interface ini sudah mempunyai IP ya, tuh. Nah, selanjutnya yang ini show IP DHCP binding. Nah, misalnya seperti ini. Oke, lanjut aja. Oke, selanjutnya sudah selesai ya. Nah, jadi mungkin sekian dari saya pada video hands on pada lab 7210 ini. Mohon maaf bila ada kata yang kurang jelas ataupun langkah-langkahnya kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.